Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini materi kita insyaallah adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Jadi para santri, coba kita buka Al-Quran kita. Kita buka surah Al-Falaq. Kemarin kita sudah bahas atau sudah pelajari bersama, yaitu surah An-Nas. Sekarang adalah surah Al-Falaq. Di sini para santri, sebelum kita lanjutkan, coba kita simak dulu apa tanda baca yang ada pada surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini bedanya dengan surah An-Nas. Dalam surah An-Nas kemarin itu belum ada tanda tanwin, harakat tanwin. Harakat tanwin itu kita tidak jumpai pada surah An-Nas. Sekarang coba kita perhatikan. Kita lihat, simak dulu di surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, coba kita lihat. Jadi di sini surah An-Nas ini kita tidak jumpai yaitu harakat tanwin. Harakat tanwin atau yang mudah dipahami oleh kita adalah berbaris dua. Belum ada di sini. Jadi betapa Al-Quran ini disusun rapi sampai penulisan harap tanwin kita tidak jumpai pada pelajaran surah Al-Fatihah. Juga demikian, surah Al-Fatihah juga itu kita tidak jumpai harakat tanwin. Harakat tanwin. Coba lihat, coba buka surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat 2, tidak ada tanwin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba para santri, coba perhatikan betapa Al-Quran dan para penulis Al-Quran, penyusun yang menyusun Al-Quran ini. Coba kita lihat sampai materi pelajaran apabila dimulai dari surah Al-Fatihah, maka yang kita pelajari itu belum ada pelajaran harakat tanwin atau yang berbaris dua. Kenapa? Salah satu hikmahnya kita fokus dulu pada harakat fathah, dhamma, kasrah. Fathah, dhamma, kasrah atau baris
atas, baris bawah atau baris U, ditambah dengan tanda baca mat, tanda baca panjang 2 harakat sampai 3 sampai 6 harakat. Itu diatur sampai sedemikian. Artinya belajar Al-Quran ini punya tahapan jenjang. Jadi jenjang pertama adalah pengenalan harakat fathah, kasrah, dhamma. Kemarin kita sudah belajar Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Surah An-Nas itu tidak ada harakat tanwin, hanya harakat fathah, kasrah, dhamma, atau harakat atau baris a i u. Belum kita jumpai harakat atau baris an, in, un. Namun pada hari ini, jadi kita sekarang ini, hari ini insya Allah para santri kita sudah masuk ke episode kedua. Episode kedua itu kita sudah masuk pembelajaran tanwin. Karena kalau sudah tanwin itu bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya, maka di situ akan melahirkan hukum bacaan ilmu tajwid. Ini para santri harus pahami ini. Kenapa? Karena kita ini mau belajar Al-Quran secara detail. Detail itu artinya secara berjenjang, secara komplit. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengenal harakat fathah, kasrah, dhamma. Jadi itu yang diajarkan oleh atau yang kita pelajari dalam Al-Quran. Dari mana metodenya itu? Coba kita lihat. Kita awali dari Al-Fatihah, kita tidak jumpai harakat tanwin, hanya fathah, kasrah, dhamma atau baris a, i, u, ditambah dengan huruf sukun atau huruf mati, ditambah dengan tasydid, syadda, dan ditambah dengan sukun, mat, tambah dengan bacaan panjang. Nah, itu yang kita pelajari lebih awal. Jadi bacaan itu baru bersifat pengenalan huruf dan perubahannya, ditambah apabila dimasuki huruf alif, waw, dan nya, maka berubah hurufnya itu berubah menjadi bacaan panjang. Itu sudah kita lewati pada episode 1, episode pertama. Itu sudah kita pelajari. Sekarang ini kita sudah masuk ke episode kedua. Itu kita sudah belajar tanwin. Artinya surah yang kita baca, surah Qul a'udzu birabbil falaq, itu mengantar kita untuk meningkatkan pelajaran kita. Karena di sini kita sudah jumpai yaitu harakat tanwin. Tanwin itu artinya baris 2. Berarti bunyinya an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun, jan, jin, jun, han, hin, hun, khan, khin, hun, dan seterusnya. Jadi mulai alif sampai ya. Alif itu dia berpapasan dengan hamzah. Jadi tetap ada, cuma dia beralih ke huruf hamzah. Hamzah itu dibaca juga an, in, un. Fungsi alif sebagai tanda
jenjang. Ini betapa Al-Quran itu mengajarkan kita untuk belajar dari jenjang ke jenjang. Artinya belajar itu jangan langsung belajar baru 1 bulan 2 bulan langsung mau naik ke Al-Quran besar. Boleh atau tidak? Itu boleh saja. Tapi sebaiknya kita awali dari awal. Jadi pengenalan harakat fathah, kasrah, dhamma. Setelah tuntas, setelah diketahui itu perubahannya, barulah kita belajar tanwin berbaris 2. Mari kita awali materi kita di episode kedua ini dengan harakat tanwin berbaris 2. Jadi jangan lagi ada yang bertanya apa itu tanwin. Nanti kita akan jumpai apabila nun sukun bertemu dengan tanwin atau tanwin bertemu dengan hamzah, tanwin bertemu dengan ain. Nah, ini nun sukun atau tanwin. Kadang kita bertanya, apa itu tanwin? Nah, tanwin itu artinya baris 2. Jadi ini perlu dipahami pelajaran kita, materi awal kita ini, materi perdana kita untuk episode kedua ini mengenal istilah tanwin berbaris 2. Selang lagi berbaris 2. Contohnya an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, dan seterusnya hingga ya, yang, ying, yung. Mari kita buka. Coba simak Al-Qur'annya dengan baik. Baca Al-Qur'annya, simak dengan baik. Yang punya Quran Mushaf Madinah yang seperti ini silahkan dibuka. Yang punya Al-Qur'an versi Kemenak juga dibuka. Lalu kita lihat di mana tanda baca yang ada pada 2 mushaf ini yang bertujuan untuk memperbaiki bacaan kita. Jadi kita ini sudah masuk ke episode kedua, sudah belajar harakat tanwin, artinya sudah masuk ke hukum bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Materi pertama kita yaitu di sini ada kata sukunnya itu qul. Qul di atas huruf lam ada sukun tanda mati. A'udzu. A'udzu. A di sini di versi Al-Qur'an Madinah ini alif di situ ada hamzah qata di atasnya. Dibaca a'udzu. Huruf wawu tidak punya tanda sukun, menandakan ini adalah bacaan mad tobi. Birabbil falak, alif wasal dan lam bersukun, berarti dia adalah huruf qamariyah. Selanjutnya ayat kedua. Min nun sukun tidak punya
harakat. Berarti setelahnya dia huruf ikhfa. Jadi jangan kita ragu. Kadang kita di sini karena sudah masuk hukum bacaan, gimana caranya baca di sini? Ini huruf ikhfa setelahnya. Artinya nun sukunnya di sini di Al-Qur'an Mushaf Madinah, nun tidak bersukun itu adalah alamat atau tanda bahwa huruf setelahnya itu adalah huruf ikhfa. Jadi bacanya nun sukun masuk ke shin itu samar-samar. Ikhfa itu artinya samar-samar. Bunyi nun masuk ke shin. Jadi min syarri ma khalaq. Mim ini setelah mim itu adalah mat. Alif mat, 2 harakat. Ma khalaq. Dan huruf qa adalah salah satu huruf qalqala. Makanya qalqala itu artinya dibaca jelas. Di akhirnya itu apabila dia berhenti atau kita berhenti, maka itu dibaca kentara dia. Ada kentara jelas. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab. Ba juga huruf qalqala. Jadi di sini ada 2 huruf qalqala, qaf dengan ba. Jadi kalau kita berhenti, qalqalanya kentara. Waqab. Coba kita perhatikan kata king. Ghasiqin. King itu sudah tanwin. Tanwinnya di sini tanwin kasrah, tanwin berbaris di bawah. Lalu ketemu dengan hamzah alif atau hamzah alif, ketemu dengan huruf alif. Karena dia bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah, maka lahirlah hukum bacaan namanya izhar. Izhar itu artinya dibaca kentara. Jadi apabila nun sukun, nun mati kalau kita, atau tanwin, inilah tanwin, ghasiqin, bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka dibaca izhar, dibaca jelas. Jadi ghasiqin iza waqab. Jadi ghasiqin iza waqab. Qin iza. Jadi bukan lagi dilantungkan, bukan lagi disamar-samar, dia jelas. Ghasiqin iza waqab. Ini materi kita, jadi perlu ada pengulangan, perlu ada evaluasi, banyak latihan. Jadi ke depan ini jangan mau baca sendiri, melainkan apabila ditegur oleh pembinanya, oleh gurunya, ya dengar. Jangan justru saya kan sudah Quran besar, sudah bisa baca sendiri, betul. Tapi apabila ditegur, menandakan itu harus dibenahi, harus diperbaiki, dan kita harus terima dengan legowo. Kita harus terima dengan sepenuhnya. Jangan ada perasaan, kenapa lagi saya ditegur? Kalau mau jadi santri yang baik dan sifat santri yang soleh, sudah begitu, menerima teguran, menerima bimbingan. Apabila dia ditegur, dia diajar, dia terima dengan ikhlas penuh.
dengan penuh hati. Jangan membangkang. Karena kalau kita membangkang, jauh dari rahmat Allah. Tapi kita harus terima dengan baik supaya rahmat Allah datang kepada kita. Apalagi kita status belajar, harus belajar. Jadi kita lanjut. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Malah pada surah Al-Falaq ini ternyata kita jumpai ada 3 huruf qalqalah. Yang terakhir juga hasad, kentara qalqalahnya. Jadi wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Di sini juga kata hasidin itu juga huruf tanwin berbaris 2. Jadi ini dulu kita awali betapa Islam ini hanya yang kita jumpai pada surah Al-Falaq ini hanya harakat tanwin dan tanwin kasrah. Jadi baris 2 posisi di bawah. Ini baru 2 kata pada kata gosikin dan hasidin. Artinya kuasai betul-betul ini kasratain. Berbaris 2 bagian bawah. Maka insya Allah pada pelajaran selanjutnya kita akan jumpai lagi. Sudah double. Sudah ada yang berbaris atas. Sudah ada yang berbaris bawah dan sudah ada berbaris dhammatain, double. Jadi para santri ikuti dengan baik, dan sekarang ini tidak sempat hadir di masjid, ikuti materinya, nonton materinya di YouTube kita. Jadi jangan tinggalkan, karena jangan sampai telat lalu nanti yang terlambat, yang tidak sempat nonton nanti pasti dia akan ketinggalan materinya, karena materi kita ini berkesinambungan. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Dapat kita simpulkan, yang pertama pada surah Al-Fatihah dan surah An-Nas kita tidak jumpai kata harakat tanwin. Harakat tanwin. Maka itu materi kita, itulah yang kita kenal dengan pelajaran episode 1. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tanwin, berarti kita sudah masuk ke hukum bacaan, dan perdana hari ini kita awali materi episode kedua. Makanya kita harus serius, insya Allah. Mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Setelah kita sholat subuh ini, waktu fajar ini, dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.